Memang situasi di Papua ini si OPM sudah aksinya sudah melebihi batas ya, sudah melakukan aksi-aksi teror, pembunuhan kepada masyarakat, TNI dan Polri. Saya sudah melakukan langkah-langkah dan ya mudah-mudahan bisa segera teratasi. Nah, tentang penanganan Papua kan saya sudah sampaikan bahwa penanganan Papua kita harus smart power ya, menggunakan soft power, menggunakan kalau hard power itu jalan terakhir ya. Seperti yang mereka sekarang sudah menyerang kita ya, kita gunakan hard power ya kan. Jadi kalau misalnya ada KKB ya, bisa dia nembak, mau tembak lagi. Siap. Jangan lari. Siap. Ya. Siap. Ajar matilah kamu di situ. Siap. Ya. Siap. Kalau demi bangsa dan negara mati kamu terhormat. Siap. Siap. Pengen dia jadi pahlawan buat orang Papua, tapi kan ternyata nggak kayak gitu. Halo dulur-dulur pecinta militer. Tahukah kalian lur, baru-baru ini sedang hangat dikabarkan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Indonesia mengkritik para anggota TNI yang melakukan penganiayaan kepada seorang anggota KKB yakni Devianus Kogoya. Sebelumnya dikabarkan bahwa sejumlah personil Yonif Raider 300 Brajawijaya saat ini tengah tersandung kasus penganiayaan terhadap seorang anggota KKB yakni Devianus Kogoya. Perlu kalian ketahui bahwa sosok Devianus Kogoya bukanlah warga sipil, ia merupakan anggota KKB yang selalu aktif terlibat dalam beberapa operasi terorisme yang selama ini terjadi di tanah Papua. Melalui unggahan laman Tribun News dikabarkan bahwa sosok Devianus Kogoya pernah terlibat dalam berbagai operasi teror yang mengancam keselamatan warga Papua. Ia tercatat pernah terlibat dalam aksi teror pembakaran puskesmas di distrik Omukima, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Selain itu, Devianus Kogoya juga pernah terlibat dalam penyerangan posko penjagaan TNI Polri yang berada di wilayah distrik Omukima, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Atas dasar keterlibatannya inilah akhirnya personil Yonif Raider 300 Brajawijaya menargetkan Devianus Kogoya menjadi buronan. Pangdam 17 Cendrawasih yakni Maijen TNI Izak Pangemanan mengatakan bahwa Devianus Kogoya telah melakukan tindakan teror yang berlebihan, yaitu dengan membakar puskesmas yang selama ini menjadi akses bagi masyarakat Omukima untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Puskesmas ini dibutuhkan oleh masyarakat untuk melayani kesehatan di sana. Jangan dibakar. Sehingga ketika kami mengamankan puskesmas itu, mereka justru menembaki pasukan kita sehingga terjadi kontak tembak. Tak lama kemudian pasukan kita berhasil menangkap Devianus Kogoya, ujar Izak Pangemanan. Penangkapan Devianus Kogoya ini terjadi pada Sabtu 3 Februari 2024 tepat pada saat terjadinya insiden pembakaran puskesmas Omukima oleh gerombolan anggota KKB. Usai ditangkap, Devianus Kogoya pun akhirnya langsung diinterogasi oleh personil Yonif Raider 300 Brajawijaya. Namun dikarenakan Devianus Kogoya tidak kooperatif saat diinterogasi, akhirnya sebanyak 13 anggota TNI pun melakukan kekerasan dengan tujuan agar Devianus Kogoya membocorkan identitas para anggota KKB yang terlibat dalam kasus pembakaran puskesmas Omukima. Sontak saja tindakan kekerasan yang dilakukan oleh 13 personil Yonif Raider 300 Brajawijaya ini pun mendapat kecaman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Adapun alasan BEM UI dan Komnas HAM mengecam TNI yaitu dikarenakan mereka tidak terima dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI kepada Devianus Kogoya. Selain itu, mereka mengklaim bahwa Devianus Kogoya merupakan warga sipil Papua. Melalui unggahan akun Instagramnya, BEM UI secara lantang mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI kepada Devianus Kogoya. Dalam unggahan tersebut, BEM UI menjelaskan bahwa tindakan kekerasan tersebut bertentangan dengan kewajiban negara dalam menegakkan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28I Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.
Selain itu, tindakan kekerasan tersebut juga menyalahi Konvensi Anti Kekerasan dan Penganiayaan yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. BEM UI mendesak agar para pelaku dalam kasus ini segera ditindak dan disanksi secara tegas dan transparan. BEM UI juga mendesak agar pihak aparat keamanan selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menangani KKB Papua. Di samping itu, Ketua Komnas HAM yakni Atnike Nova Sigiro menegaskan bahwa Komnas HAM menyesalkan atas terjadinya peristiwa tersebut karena menambah rentetan korban kekerasan akibat konflik di Papua yang dilakukan oleh oknum aparat. Komnas HAM berkomitmen akan turut mengawal kasus ini hingga para pelaku mendapatkan hukuman dan sanksi yang tegas. Sontak saja pernyataan BEM UI dan Komnas HAM ini menuai beragam komentar dari para warganet. Sebagian besar warganet sangat menyayangkan atas sikap BEM UI dan Komnas HAM yang dinilai cenderung lebih memihak pada Devianus Kogoya yang merupakan anggota KKB. Bukan hanya warganet saja yang geram dengan sikap BEM UI dan Komnas HAM, melainkan beberapa prajurit TNI Polri pun turut mengomentari atas sikap BEM UI dan Komnas HAM yang seolah-olah sepenuhnya menyalahkan TNI Polri. Bahkan saking kesalnya para anggota TNI Polri melayangkan tantangan kepada BEM UI agar mereka melakukan KKN di wilayah konflik Papua dan melayangkan tantangan agar gedung Komnas HAM dipindahkan ke wilayah konflik Papua. Bagaimana menurut pendapat kalian Lur terkait dengan hal ini? Baku hantam kalian di kampus UI dan gedung Komnas HAM ya Lur.